A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lagi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tidak lain tidak bukan menjadi hambanya. Maka apa tugas hamba itu? Tidak lain tidak bukan mengabdikan diri kepadanya, yaitu beribadah kepadanya. Salawat dan salam kasih-junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat baginda, dan para alim ulama dan mereka yang mengikuti akan jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita menyambung lagi mata pelajaran fiqh daripada video yang lepas. Insyaallah pada kali ini kita menyambung muka surat 8, yaitu tajuk yang pertama yaitu fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Baik. Jadi sudah bersedia, saya harap ya tuan-tuan puan-puan sudah bersedia dengan kitab masing-masing. Muka surat 8. Baik. Kalau bicara tentang fiqh Islam, tentang kehidupan, bahwasanya fiqh Islam itu sangat luas dan ia merangkumi semua keperluan manusia. Kalau bicara tentang fiqh Islam, jadi kehidupan manusia merangkumi pelbagai aspek dan kebahagiaan mereka diperolehi dengan memelihara semua aspek tersebut melalui peraturan dan perundangan. Melalui apa? Peraturan dan perundangan. Jadi semua aspek dalam kehidupan kita ini sudah tentu ada peraturan dia, sudah tentu ada perundangan dia. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan kita. Jadi fiqh Islam merupakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fiqh Islam itu bukan ciptaan manusia semata-mata, tetapi ia merupakan satu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jadi apa fungsi dia? Hukum-hukum itu tidak lain hanya untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerosakan. Jadi justru fiqh Islam datang dalam keadaan merangkumi aspek tersebut dan menyusun semua keperluan manusia dengan hukum-hukumnya. Jadi betapa pentingnya fiqh Islam ini, betapa pentingnya hukum-hukum itu diterapkan di dalam kehidupan kita ini. Untuk apa? Supaya kita tahu batas-batas kehidupan kita ini. Jadi berikut adalah 7 bahagian daripada hukum-hukum syara' yang bersandarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan ijtihad mereka. Siapa? Para alim ulama itu. Jadi cuba kita bicara yang pertama dulu daripada 7 bahagian hukum-hukum syara' itu. Yang pertama yaitu hukum ibadah, hukum hakam yang berkaitan tentang ibadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara hukum yang berkait rapat tentang ibadah. Contohnya tentang seperti mana yang ada di dalam buku tuan-tuan puan-puan sekalian. Contohnya seperti hukum berwudu, solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi lah yang ada kaitan hubungan dia dengan ibadah gitu. Dan hukum ibadah ini juga ia disebut juga dengan sebagai fiqh al-ibadah.
fiqh al-ibadah. Kenapa? Ia hukum ataupun fiqh yang berkaitan tentang ibadah. Kalau cerita tentang wudu, sudah tentu kita kena tahu tentang hukum wudu, syarat sah wudu, perkara-perkara yang batalkan wudu, alat yang digunakan untuk berwudu. Kalau kita bicara tentang solat, sudah tentu ada hukum hakam dia. Sudah tentu kita mau tahu wajib solat, rukun solat, perkara-perkara sunat dalam solat, perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi ini adalah apa saja yang ada di dalam fiqh al-ibadah ataupun hukum berkenaan tentang ibadah. Jadi itu yang pertama, bagian yang pertama. Bagian yang kedua pula ialah hukum kekeluargaan, tentang keluarga. Jadi di dalam Islam itu berkeluarga ini juga ada hukum hakam dia. Jadi hukum kekeluargaan ini ia dinamakan hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, tentang rumah tangga, tentang suami istri, tentang anak-anak, seperti perkahwinan, pernikahan, perceraian, keturunan, penyusuan, nafkah, pembagian harta, dan lain-lain lagi. Jadi ini artinya bahwasanya di dalam hal kekeluargaan, di dalam hal perkahwinan, di dalam hal pernikahan, di dalam hal perceraian, ada dia punya hukum-hukum dia. Dan ia juga disebut sebagai apa? Sebagai fiqh al-ahwal al-syakhsiyah. Disebut macam gitu. Yang ketiga pula, bahagian yang ketiga ialah hukum muamalat. Apa yang dinamakan dengan muamalat ini? Baik. Hukum muamalat ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama mereka, seperti berjual beli, gadai, sewaan, pendakwaan, keterangan-keterangan, persaksian, penghakiman. Ini yang ada hubungan sesama manusia. Jadi ia dinamakan apa? Hukum muamalat gitu. Jadi bab jual beli pun ada dia punya hukum. Pak suka kita mau berbisnis gitu kan. Mau kita hutang piutang pun ada hukum dia. Kita mau sewa menyewa pun ada hukum dia gitu. Jadi hukum itu dinamakan hukum muamalat, ataupun ia juga dinamakan dengan apa? Fiqh al-muamalat gitu. Jadi bahagian yang keempat pula ialah hukum yang berkaitan tentang pemerintahan, berkaitan tentang pemerintah gitu. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan pemerintah, seperti menegakkan keadilan, membendung kezaliman, melaksanakan segala hukum hakam, kewajiban rakyat taat kepada pemimpin dalam perkara yang tidak melibatkan perkara maksiat dan lain-lain. Jadi hukum ini juga dikenali dengan apa? Hukum fiqh al-ahkam al-sultaniyah, ataupun juga ia dikenali dengan fiqh al-siyasah al-syar'iyah gitu. Itu yang keempat, bagian yang keempat. Baik, kita masuk yang kelima pula. Apa dia? Kalau di dalam kitab ini dia bilang hukum kanun keseksaan. Ini tentang mahkamah ini. Tentang mahkamah. Jadi hukum kanun keseksaan ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum yang dikenakan terhadap penjenayah. Penjenayah, dia melakukan jenayah, didapati dia bersalah, sabit kesalahan dia, ada hukum-hukum dia, ada hukuman dia. Fungsi dia juga memelihara keamanan dan peraturan, seperti hukuman kepada pembunuh. Orang membunuh, sabit kesalahan, ada hukum dia. Pencuri, sabit salah dan had dia mencuri, ada hukuman dia. Peminum arak, sabit salah, ada hukuman dia gitu. Dan
banyak lagi lah macam itu. Dan hukum ini juga dinamakan dengan nama apa? Fiqh al-uqubat. Fiqh al-uqubat. Baik, yang keenam pula ialah hukum hubungan antara bangsa. Hukum hubungan antara bangsa, ataupun boleh juga dinamakan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan negara-negara lain di dunia yang melibatkan isu-isu seperti peperangan, perdamaian dan lain-lain lagi. Dan hukum ini juga ia dinamakan juga dengan hukum fiqh as-siyar. Fiqh as-siyar. Jadi apa berkaitan tentang hubungan bernegara ini dengan negara luar, ada hukum dia sendiri, ada fiqh dia, ada hukum dia yang tersendiri gitu. Jadi bukan sesuka hati kita mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara itu. Contoh Malaysia, dia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa? Karena kita tidak bersetuju lah dengan Israel, itu saja pun. Karena Israel dia tindakan dia sangat melampau, sangat luar batas. Dia menceroboh tanah Palestin, dia mengusir rakyat Islam Palestin, sedangkan rakyat Palestin merupakan itu negara dia. Doang datang ceroboh doang. Jadi kita tidak ada tidak ada diplomatik, tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ini ada dia punya fiqh dia macam gitu. Bukan suka-suka. Ada dalam Islam ada perundangan dia macam itu. Dan yang ketujuh ialah adab dan akhlak. Adab dan akhlak penting, adab dan akhlak. Jadi adab dan akhlak ni ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, marwah, budi pekerti yang baik dan buruk serta lain-lain lagi lah. Jadi tentang contohnya tentang keruntuhan akhlak, contohnya LGBT macam gitu. Apa lagi, pingkit, tomboy itu ada hukum dia, ada hukum dia tersendiri macam gitu. Jadi ini juga dinamakan fiqh al-adab dan fiqh al-akhlak gitu. Jadi ketujuh-tujuh ni adalah elemen di dalam apa? Di dalam hukum syariat Islam. Yang mana hukum ini mesti ditegakkan. Kalau tidak digunakan hukum ini, lihatlah berluasa ya, macam gitu saja. Jadi tuan-tuan perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita mengetahui hukum fikih ini. Hukum fikih ini bukan hanya sekadar tentang solat, puasa saja, tentang bayar zakat saja. Jadi tuan-tuan perempuan sudah mengetahui dengan jelas bahwasanya dalam seluruh aspek kehidupan kita ini sehari-hari ini terkandung tentang hukum gitu. Orang tuan-tuan perempuan berniaga terkait dengan hukum. Sewa menyewa terkait dengan hukum. Hutang menghutang, hutang piutang terkait dengan hukum. Okey? Waris mewarisi terkait dengan hukum. Perkahwinan terkait dengan hukum. Hak anak terkait dengan hukum. Anak susuan terkait dengan hukum. Semua terkait dengan hukum. Okey? Harta warisan terkait dengan hukum. Nanti ibu bapa meninggal gitu, tidak lagi tidak dihagi dengan seksama, tidak dihagi dengan adil menurut hukum faraid ke contohnya macam gitu. Ada yang dapat sate lagi bergaduh, sedangkan Islam sudah bagi tunjuk tahu jalan cara untuk menyelesaikan, menyetelkan permasalahan kita sebenarnya gitu. Hanya kembali dengan hukum je lah, hanya kembali dengan hukum Islam ya, settle masalah. Kalau selagi tidak kembali dengan hukum Islam, iyalah dia akan berlanjutan terus berlanjutan macam gitu saja. InsyaAllah demikianlah fiqh Islam yang merangkumi segala hukum yang berkaitan dengan keperluan manusia. Jadi artinya apa saja yang dibicarakan daripada 7 hukum tadi, ia sebenarnya merangkumi dalam kehidupan seluruh manusia. Jadi manusia perlu berkenan tentang hukum itu. Cuma kita sajalah mau tidak mau saja mau ikut itu hukum gitu aja. Tetapi sebenarnya manusia memerlukan hukum itu. Jadi pertimbangan fiqh Islam mengelak kesulitan. Jadi dalam hukum ini ada dia punya pertimbangan.
bukan sesuka hati ya. Ada dia punya pertimbangan untuk apa? Untuk mengelakkan kesulitan manusia ini. Jadi Islam adalah agama yang menjaga keperluan dan menjamin kebahagiaan manusia melalui hukum hakam yang disyariatkan. Jadi justru itu hukum-hukum tersebut mampu dilaksanakan oleh manusia. Hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, 7 hukum itu sebenarnya hakikatnya manusia dapat melaksanakan dan dapat menerimanya sebenarnya. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu hukum itu tanpa boleh diterima oleh dia punya hamba. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencipta sesuatu itu yang tidak mendatangkan faedah kepada manusia. Tidak. Dia pasti mendatangkan faedah kepada kita. Cuma dari kita saja mau ikut ataupun tidak saja. Kalau bab bernegara, tengoklah penguasa pemerintah, dia mau ikut atau tidak acuannya sebenarnya. Dia mau ikut ke acuan hukum syara ini betul ataupun tidak, macam itu. Kalau hanya separuh-separuh ya, biar separuh-separuh sajalah yang kita buat. Jadi rakyat akan buat macam gitulah, separuh-separuh saja. Kenapa? Penguasa akan buat separuh-separuh saja, macam itu. Alhamdulillah lah, negara kita ini walaupun tidak sepenuhnya, alhamdulillah ada mengambil hukum syara itu daripada langsung tiada. Sedikit demi sedikit akan dilaksanakan insya-Allah. Jadi apabila seseorang mukallaf, siapa mukallaf tu? Saya bilang macam kita ni lah mukallaf. Orang yang taklif sudah taklif atasnya kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, taklif atasnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang mukallaf menghadapi kesulitan di luar kemampuannya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dan ia boleh membawa kepada bebanan yang lebih berat disebabkan keadaan-keadaan tertentu, maka agama membuka pintu kemudahan dan keringanan kepadanya. Saya bagi satu contoh. Nih, hukum nih, lelaki suami isteri bulan puasa di siang hari. Okey. Dia batalkan puasa dia dengan berhubungan jima, bersetubuh dia di siang hari, dia membatalkan puasa gitu. Si isteri batal puasa, wajib dia qada, tetapi si suami batal juga puasa dia. Apa tu? Kifarah. 2 bulan. 2 bulan dia kena 60 hari, 2 bulan dia kena puasa berturut-turut. Okey. Dia nak mampu juga. Dia nak mampu untuk berpuasa berturut-turut selama 30 hari. Apa perlu dia buat? Apa perlu dia buat? Apa perlu dia buat? Dia kena makankan. Okey. Dia kena makankan 1 cupak untuk 60 orang. Gitu, 60 orang. Cuba nanti tengok baliklah hukum itu. Saya pun macam lupa-lupa dah. Jadi artinya maksudnya hukum fikih itu dia menurut keadaan siapa orang yang menerima hukuman itu, dia mampu atau tidak mampu ataupun tidak mampu, macam gitu. Wallahu alam lah. Namun hakikatnya hukum syara ini dia langsung pun tidak menyakitkan, dia langsung pun tidak ingin menyakitkan umatnya. Hukum syara ini langsung pun sebenarnya tidak membebankan umatnya, tetapi sebenarnya hukum-hukum yang ada ini sebagai guide kita, sebagai panduan kita ni agar kita tidak terjerumus daripada melakukan apa yang telah dilarang gitu. Apa yang telah yang ditegah macam itu. Boleh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika penyampaian kurang elok, kurang baik, jika perkongsian orang bilang tidak begitu bagus, orang kurang mantap gitu, maafkan saya, karena saya menyampaikan berdasar keadaan saya lah gitu, bukan sekadar ilmu lah saja yang ada, tetapi keadaan orang bilang keadaan sama ada keadaan kesehatan, keadaan suasana macam gitu kan. Namun mudah-mudahan saya mengharapkan kita diberi kefahaman lah sedikit, tidak banyak pun sedikit lah gitu, daripada apa yang dikongsikan kan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala lah.
Orang baik itu memang datang daripada Allah SWT, tapi asbabnya kejahilan saya lah, kelemahan saya, kekurangan ilmu yang saya ada. Jadi saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan bertemu lagi di video yang akan datang, sambungan daripada tajuk ini daripada mata pelajaran fiqh, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.